Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang sore atau malam ya, yang lihat video ini kapanpun. Ini ada tugas account handling. Perkenalkan dulu, saya Tio Ramadan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Prodi Ilmu Komunikasi Periklanan tentang account handling. Dengan tema itu membandingkan suatu jasa, merek atau barang. Yang pertama kita bandingkan itu yang kita pakai aja sehari-hari, yang kita pakai gunakan sehari-hari, tetapi pengisiannya itu nggak setiap hari. Mungkin 5 hari sekali atau seminggu sekali itu bensin. Terutama merek Shell dan Pertamina. Kedua itu merek itu bisa dibilang merajai. Shell berkuasa di Eropa sana, di Jerman, di negara asalnya, dan di benua Eropa pastinya, dan di Indonesia, dan masih dengan Pertamina. Apakah ada perbedaan antara keduanya? Tentu ada perbedaan di antara keduanya, maupun dari sisi harga, pelayanan, dan lain-lainnya. Oke, di Indonesia ada beberapa, kita bilang itu Shell ya. Shell itu dipegang oleh satu perusahaan aja, yaitu dijalankan oleh Shell sendiri. Sedangkan Pertamina itu ada yang karena dia perusahaan BUMN, ada yang Pertamina itu milik negara, ada Pertamina itu yang dikelola oleh negara ya, ada Pertamina yang dikelola oleh perorangan atau bersero. Karena Pertamina itu menjual franchise, ada yang dijual oleh pihak kedua, ketiga, dan lain-lainnya. Jadi kalau Shell sendiri itu, ya kita tahu Shell itu harganya mahal, expensive. Tapi dengan expensive itu, dengan uang yang kita keluarkan, misalkan sekarang Shell mungkin di harga Shell V-Power itu mungkin di anggaran 13.000, dan Shell Super yang paling terendahnya adalah di 12.000 untuk yang RON 92. Dengan pelayanan yang mereka berikan, dengan apa yang mereka tawarkan, mungkin menurut saya itu akan lebih baik atau lebih berkesan dibandingkan dengan Pertamina. Pertamina oke. Tapi di mana dulu Pertaminanya? Masalahnya kan itu. Karena Pertamina yang dikelola oleh BUMN sendiri atau yang dikelola oleh negara sendiri itu bagus pelayanannya, tidak kalah dengan apa yang dilakukan oleh Shell. Tapi yang dilakukan oleh Pertamina adalah Pertamina yang mereka kelola sendiri adalah dengan memberikan self service. Itu yang akan menunda, itu akan yang memperpanjang antrian. Karena masyarakat Indonesia stereotype itu adalah bagaimana mereka itu mau dilayani gitu. Jadi mereka itu yang lebih senang tuh dilayani. Itu kita belum bisa sebagai negara mandiri, apa-apa kita harus dilayani. Karena mungkin kalau kita yang up to date, kita akan tahu pastinya gitu. Kita akan tahu bagaimana cara penggunaan. Tapi kan bagaimana dengan teman-teman atau keluarga kita yang mungkin udah tidak up to date, tidak berusia yang berusia lanjut, tapi dia harus isi bensin sendiri, kan dia akan kebingungan bagaimana sih cara self service itu, bagaimana cara penggunaan pompa nozzle-nya. Nah itu kan yang perlu kita perhatikan, itu perlu kita compare. Dan sedangkan Shell mereka menawarkan itu dengan mereka yang melayani, dengan ada pegawai yang melayani. Tapi pegawai yang melayani itu ini sekitar di Jaksel, apalagi sekitar di Pasar Minggu tempat saya berada, itu kita sebutnya satu SPBU itu terdiri dari 4 pulau. 2 pulau bisa yang bertugas ketika malam itu cuma 2 orang, 2-3 orang. Ketika ada motor banyak, mereka harus melayani motor. Ketika ada mobil, dia melayani mobil. Nah itu yang kurang diperbanyak. Karena ketika motor banyak ngantri, yang jaga cuma 1 orang, dan yang 1 orang lagi melayani yang mobil. Itu kan menyebabkan keantrian. Itu mungkin yang harus dievaluasi, bagaimana memperdaya gunakan SDM yang harus ada. Kalau Pertamina orangnya banyak, yang daftarnya banyak, yang megang pulaunya itu sendiri-sendiri, yang megang pompa bensinnya sendiri-sendiri. Tapi dengan sistem self service itu mereka memotong karyawan SDM-nya dengan tanda kutip tema itu kemandirian. Begitu. Dengan harga ya Shell V-Power RON 95 itu sekitar 13.000,
dengan Pertamax Green. Kalau kita bandingkan sekarang yang selevelnya itu di sekitar 12.000, itu nggak begitu jauh dengan konsumsi bensin yang sama untuk setiap kendaraan, dan pengujian RON-nya juga itu sudah terbukti lah kalau untuk di Shell, karena Shell itu di negara Eropa. Jadi begitu komparasinya antara Shell dan Pertamina. Ini mungkin ya kalau bilang apple to apple bisa dibilang, karena mereka menguasai perminyakan BBM di Indonesia dibandingin konsumen yang lain, karena yang paling lama adalah Shell. Dibandingin Vivo adalah pemain baru menggantikan Total, dan ada BP, British Point yang dari UK, itu juga tidak sebanyak Shell. Itu mungkin apple to apple, bisa dibilang apple to apple, tapi kan kalau nggak salah Shell itu dipegang sendiri oleh Shell, dan sedangkan Pertamina itu franchise, bisa dipegang oleh BUMN sendiri atau perorangan. Jadi seperti itu komparasinya, walaupun dengan BBM yang harganya hampir mirip, dengan RON kualitas yang mungkin orang bilang, banyak beredar bilang Pertamina itu lebih kotor, tapi itu tergantung mereka. Ada yang bermain di belakangnya, semuanya sudah ada yang memainkan. Ya kita kalau masih sebagai masyarakat bisa memilih mau yang bagus apa yang enggak, mau yang kualitas apa yang mana. Rata-rata orang milih Shell bukan karena akan kualitas, tapi kecepatan dalam pengisian. Karena terbukti ketika kita ke Pertamina ngantrinya lumayan panjang, yang di Shell cuma sedikit, jadi kita milih di Shell. Itu mengejar waktu, karena waktu adalah uang. Begitu, sekian yang bisa saya sampaikan tentang komparasi ini. Mungkin tidak ada banyak-banyak, misalnya itu dari pengalaman saya aja. Jadi tidak selamanya Shell itu plus, ada plus minusnya lah masing-masing. Tidak selamanya Pertamina itu jelek, tidak selamanya Shell itu prioritas atau bagus, tapi ada plus minusnya, tergantung dibaliknya lagi gitu, tergantung cabang-cabangnya kembali. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, karena sudah mau sore, sudah mulai jam 5, ada senja di sebelah sana. Oke, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Selamat sore, selamat pagi, siang, sore, atau malam yang nonton, dan sampai jumpa. Bye bye.